Nah, ini nanti setiap ibu yang lahir anaknya itu kan dapat buku ya Bu ya, dan buku itu harus selalu dibawa kalau kita datang ke posyandu balita. Kenapa harus dibawa buku itu? Karena di sini kita punya grafik ini Bu. Ini grafik yang penting sekali. Ini kita bagi dua, yang biru itu laki-laki, yang pink itu perempuan. Gunanya adalah kita harus mengetahui pertumbuhan anak kita itu sesuai jalur atau tidak, cukup beratnya atau tidak, atau kurang atau malah kelebihan. Karena kekurangan ya buruk sekali karena bisa mengganggu perkembangan organ terutama otak. Juga kelebihan juga tidak baik. Artinya kalau kelebihan juga jangan dipikir orang anak yang gemuk itu sehat, bahwa sekarang penelitian menyebutkan bahwa proses terjadi penumpukan lemak di jantung sudah dimulai dari anak usia 2 tahun. Jadi bagaimana kita bisa mengawal anak tersebut sesuai dengan potensinya. Nah, disitulah kita pentingnya melakukan posyandu karena ditimbang oleh kader kesehatan yang berkompeten. Ya, begitu. Nah, ini juga bagaimana kita merangsang perkembangan anak. Di sini kita bagi 0 sampai 6 bulan dan 6 sampai 12 bulan. Tentunya perkembangan itu harus kita bersama-sama pantau baik dari petugas kesehatan maupun dari keluarga. Di sini kita ambil contoh ketika mulai dari 0 sampai 6 bulan, bagaimana anak itu harus sering diajak bicara, diajak komunikasi. Meskipun anak tersebut belum bisa membalas secara jelas, tapi anak itu merasakan kok ketika kita ajak bicara atau kebanyakan ditinggal. Ya, di sini kita ambil contoh, anaknya sedang tidur, kita nyanyikan, anaknya sedang baring, kita berikan mainan untuk merangsang visual dan juga motorik, bagaimana anak itu dapat meraih dan menggapai gitu ya. Lalu bagaimana kita ajak bercanda dengan kita kagetkan, bagaimana kita merespon anaknya. Berikutnya 6 sampai 12 bulan, bagaimana anak itu harusnya sudah bisa mulai bicara, mama, papa, ya, untuk memanggil dengan kata-kata yang dasar, berulang gitu, seperti mama dan papa. Nah, mungkin ada yang mau ditambahkan, dokter? Oh ya, jadi untuk perkembangan itu ada 4 aspek ya Ibu yang harus kita waspadai sebagai orang tua. Ada namanya motorik kasar, seperti kemampuan untuk merangkak, berjalan, berlari. Ada juga motorik halus, bagaimana anak ini bisa memegang benda-benda kecil atau memasukkan mainan ke puzzle. Dan ada juga faktor bahasa. Ya, bagaimana anak ini bisa mengeluarkan kata-kata, mulai mengoceh, mama, papa, seperti itu. Dan yang keempat adalah tentang sosial. Bagaimana anak ini merespon ketika ada suara yang keras, dia menengok. Ketika dia dipanggil namanya, dia menengok. Nah, itu juga yang harus diwaspadai atau diperhatikan oleh orang tua. Kemampuan bersosialisasi ya dengan lingkungannya. Oke. Nah, kita masuk sekarang ke sesi berikutnya adalah penyakit terbanyak pada bayi. Salah satunya adalah batuk. Ini mungkin menjadi momok untuk ibu-ibu sekalian karena sering sekali anaknya bolak-balik batuk disertai demam. Biasanya riaknya susah untuk dikeluarkan. Ya, di sini dituliskan bagaimana bawa anak ke petugas kesehatan jika batuk bertambah parah atau tidak sembuh dalam 2 hari. Kenapa, Bu? Karena jika terjadi batuk, penyebabnya bisa 2, bisa infeksi maupun tidak infeksi. Kalau tidak infeksi, mungkin ke arah alergis. Jika infeksi, kita bisa bedakan apakah ini penyakit batuknya karena kuman atau karena virus. Tapi intinya bahwa penyakit batuk ini segera harus diketahui kenapa penyebabnya. Kenapa seperti itu? Jika kita tidak tahu, maka demam itu bisa terus naik. Ketika demam itu terus naik, ada kemungkinan pada anak-anak di bawah 1 tahun lebih mudah terjadi yang kita sebut dengan step atau kejang. Dan itulah yang kita paling takutkan sebagai petugas kesehatan. Sehingga ketika ada batuk 1-2 hari tidak membaik, segeralah bawa anak tersebut ke pusat kesehatan. Selain batuk, kita juga punya penyakit berikutnya yang juga sering menjadi masalah pada anak, yaitu adalah diare. Ya, jadi pada anak itu terutama waktu usia di bawah 3 bulan itu memang komposisi BAB-nya atau fesesnya itu memang agak sedikit cair ya, sedikit encer. Tetapi ketika anak mengalami diare itu rasanya seperti air, Bapak Ibu.
Jadi ketika anak mengalami diare, itu saya sarankan untuk tidak dipakaikan pampers. Kenapa? Kita bisa menghitung frekuensi atau jumlahnya. Oh, hari ini sudah lebih dari 5 kali. Nah, jika kita menggunakan pampers, kita tidak bisa mendeteksi ini sudah berapa kali. Nah, sehingga mungkin dapat juga kita terlewat. Anak datang dalam keadaan sudah dalam dehidrasi. Nah, jadi untuk tata laksana diare pada anak itu ada 5. Yang pertama adalah kita lakukan edukasi. Kita lakukan edukasi pada orang tua agar tetap memberikan nutrisi, pencegahan, dan lain-lain. Yang kedua adalah terapi cairan. Ini sangat penting. Terapi cairan. Jika anak itu masih dalam usia di bawah 6 bulan, ASI harus diberikan lanjut. Terus berikan ASI agar tidak kehausan. Kemudian yang ketiga adalah kita berikan yang namanya Oralit. Nah, Oralit ini jika anak ini sudah lebih dari 6 bulan, kita bisa berikan tambahan Oralit. Fungsinya apa? Agar dia menyerap atau sebagai agar anak ini tidak dehidrasi, sehingga anak ini tidak menjadi lemas. Pengganti cairan. Ya, terapi pengganti cairan ya menggunakan Oralit. Kemudian yang keempat itu adalah pemberian antibiotik yang selektif. Nah, ini nanti keputusan ada di tangan tenaga kesehatan. Jika terbukti ini adalah penyebabnya adalah bakteri, kita akan berikan antibiotik yang selektif. Jika tidak, ya tidak. Oke. Yang kelima, yang terakhir adalah kita berikan yang namanya suplementasi zinc. Jadi waktu kita diare, banyak sekali zat-zat yang terbuang. Salah satunya adalah zinc. Jadi zinc itu juga untuk membantu mempercepat pemulihan usus yang luka ketika terjadi diare. Sehingga zinc itu harus dilanjutkan 10 hari, bahkan jika diarenya sudah selesai. Karena ketika diarenya selesai, lukanya belum sembuh. Kita butuh waktu, kita butuh suplementasi untuk melapisi lambung dan usus yang meluka. Ya, berikutnya kita harus memperhatikan juga gigi anak. Yang pertama adalah anak 0 sampai 6 bulan. Mungkin anak-anak ibu belum ada giginya dari 0 sampai 6 bulan. Tapi itu bukan berarti kita lupa untuk menjaga kebersihan rongga mulut. Kenapa? Karena kalau kita tidak bersihkan, bisa saja tumbuh jamur pada gusi. Sehingga pada usia 0 sampai 6 bulan, juga bersihkanlah rongga mulut dengan cara menggunakan kain yang halus. Kalau bisa jangan kasar karena kasar. Jadi dengan air hangat kita lap bagian permukaan gusi. Setelah anak itu mulai lebih dari 6 bulan, mungkin sudah ada gigi 1, 2, atau banyak. Jika giginya masih sedikit, ibu bisa lanjutkan dengan dilap menggunakan kain halus dan air hangat. Nah, jika sudah lebih banyak giginya, ibu bisa mulai menggunakan sikat gigi. Ketika anak itu sudah mencapai umur lebih dari 2 tahun, gigi susu mungkin sudah semuanya tumbuh. Nah, untuk itu perlu kita lakukan latihan kumur dan juga sikat gigi setiap selesai makan. Gigi merupakan organ tubuh yang paling kuat. Dia bahkan bisa tahan ketika dibakar di suhu lebih dari 400 derajat Celcius. Namun, gigi tidak kuat terhadap satu hal, yaitu asam. Dan bagaimana jika kita makan dan tidak disikat, bakteri itu bisa mengakibatkan terjadinya asam laktat. Dan itu akan merusak gigi anak, kasihan. Kalau anak itu giginya rusak, sudah mulai hitam-hitam, itu merupakan sumber masuknya infeksi. Sehingga penyakit berikutnya dapat menjadi lebih berat karena ada luka yang tidak bisa kita tutup, yaitu dari sumber gigi. Mungkin sekian untuk kelas Ibu Balita yang pertama. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di ada nomor kontaknya di bawah ini. Berikut ya, di WA Group. Nah, jangan lupa selalu ikuti kelas online Ibu Balita supaya tetap update di masa banyak virus seperti ini. Ya, saya Dr. Rian dan ini Dr. Syahdi pamit undur diri. Semoga video tadi mengedukasi ibu-ibu sekalian, sama-sama belajar. Jika ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.